Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri dengan NPM G1C021078. Saya akan menjelaskan jurnal tentang Smart Manufacturing Latest Technology and Application Industrial Engineer. Baiklah, saya akan menjelaskan dari Smart Manufacturing adalah manufaktur pintar adalah pendekatan produksi yang menggabungkan teknologi canggih dan data yang meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, dan produktivitas di pabrik. Melibatkan penggunaan sensor, robotika, Internet of Things atau IoT, kecerdasan atau AI, dan analitik data yang mengoptimalkan proses manufaktur. Untuk latest teknologi adalah teknologi terbaru menunjukkan pada inovasi dan perkembangan terbaru dalam bidang teknologi yang diterapkan dalam manufaktur pintar, termasuk perkembangan dalam AI, machine learning, IT, 5G, big data, teknologi lainnya yang sedang berkembang dan diterapkan untuk meningkatkan proses industri. Untuk aplikasi industri engineer, yaitu adalah aplikasi dalam teknologi industri mengacu pada penerapan teknologi ini dalam bidang teknologi industri. Teknik industri adalah disiplin berfokus pada optimalisasi corporate proses atau organisasi. Dalam konteks aplikasi mengacu ke penggunaan teknologi terbaru diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan proses. Setelah kursus frasa ini menggambarkan bagaimana teknologi terbaru digunakan untuk manufaktur pintar untuk meningkatkan proses sistem teknik industri. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu adalah untuk latar belakang. Saya akan mereview latar belakang dari jurnal Smart Manufacturing Latest Technology Application Industry Engineer. Isu Industri 4.0 sedang dibahas berbagai pihak karena dampaknya yang signifikan pada ekonomi global dan nasional. Industri ketenaga kerja dan pasar modal. Perubahan pasar dalam industri global diakibatkan oleh kemajuan teknologi yang menjadikan industri 4.0 sebagai revolusi industri keempat, setara dengan revolusi sebelumnya yang meningkatkan produktivitas melalui mesin uap, listrik, dan teknologi digital. Industri 4.0 melibatkan teknologi yang seperti sistem cyber physics, international analytics, FT, dan big data yang menyatukan data digital physics untuk menciptakan pabrik pintar. Adopsi teknologi yang meningkatkan produktivitas dan efisiensi serta menawarkan peluang-peluang ekonomi sosial bagi perusahaan yang mengatasinya. Meskipun manufacturing saya akan menjelaskan kerugian dari judul ini adalah meskipun smart manufacturing menawarkan banyak keuntungan, ada beberapa potensi kerugian bagi manusia, antara lain adalah pengurangan tenaga kerja manual. Penerapan otomasi dan robotika dapat menggantikan pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh manusia, terutama pada tugas-tugas relatif dan berbahaya. Ini dapat menyebabkan pengurangan lapangan kerja bagi pekerja yang tidak memiliki keterampilan yang khusus dalam bidang tersebut. 2. Kesenjangan keterampilan. Teknologi canggih memerlukan pekerjaan yang memiliki keterampilan tinggi dalam bidang teknologi informasi, pemrograman, dan analisa data. Pekerjaan tidak memiliki keterampilan mungkin menghadapi kesulitan beradaptasi dengan lingkungan kerja baru, bisa memperoleh kesenjangan keterampilan yang pasar kerja. Oleh karena itu kita perlu pelatihan yang sesuai. 3. Biaya pelatihan dan penyesuaian. Perusahaan harus menginvestasikan waktu, uang, melatih pekerja agar dapat menggunakan teknologi baru dengan efektif. Ini bisa menjadi beban finansial terutama bagi perusahaan kecil dan menengah. 4. Ini adalah yang menjelaskan tergantungan pada teknologi.
Ketergantungan yang berlebih pada teknologi dapat menyebabkan masalah jika terjadi kegagalan sistem atau serangan cyber. Kegagalan teknologi dapat mengganggu operasi dan produksi serta mengakibatkan kerugian finansial. 5. Masalah keamanan dan privasi masih dapat kita jelaskan ini adalah penggunaan data yang meluas. Smartphone filtering menimbulkan risiko terkait keamanan data dan privasi data yang dikumpulkan. Digunakan dapat menjadikan target bagi peretas yang dapat menyebabkan pencurian data atau sabotase industri. Yang terakhir adalah pengeseran sosial dan ekonomi. Otomasi dan teknologi canggih dapat mempelebarkan kesenjangan sosial dan ekonomi antara mereka memiliki keterampilan teknologi tinggi dan mereka ini dapat menciptakan kesetaraan ekonomi dan sosial yang besar dalam masyarakat. Yang saya dapat kesimpulan yaitu dengan demikian meskipun smartphone filtering membawa banyak manfaat dalam efisiensi produktivitas penting mempertimbangkan dan mengolah potensi kerugian manusia untuk memastikan transisi adil dan inklusif ke era manufaktur yang cerdas dan hal-hal yang terbaru pada Indonesia terbaru kita memiliki dan membutuhkan adalah pelatihan untuk hal tersebut. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.